wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kalian bertemu dengan saya, guru bahasa Indonesia. Pembelajaran di era sekarang mungkin masih menggunakan daring ya. Jadi kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Maka dari itu kita hanya bisa belajar lewat online. Tapi ruang dan waktu tidak menjadi kendala untuk kita tetap belajar. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama, bab 1 dengan judul memahami laporan hasil observasi. Nah, materi selengkapnya bisa kalian simak pada tayangan slide berikut ini. Oke, baiklah anak-anakku. Bisa kalian lihat di sini ada pembelajaran produktif berbahasa Indonesia untuk kelas 10. Pada bab pertama kalian akan berjumpa dengan materi yang namanya laporan hasil observasi. Nah, bisa kalian dilihat dulu di sini peta konsep pembelajaran kita pada bab 1. Ini peta konsepnya. Saya ringkas menjadi 2 pertemuan. Pertemuan pertama kita akan membahas mengenai menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Kemudian memahami struktur teks laporan hasil observasi. Nanti pada pertemuan kedua kita akan membahas ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi dan menyusun serta merevisi teks laporan observasi. Nah, baiklah. Kita langsung masuk saja pada pembelajaran yang pertama, yaitu menginterpretasi teks laporan observasi dan memahami strukturnya. Kita lihat apa itu yang dimaksud dengan laporan hasil observasi. Di sini bisa kalian lihat observasi berarti pengamatan atau peninjauan. Observasi itu berasal dari bahasa Inggris. Kata yang diserap dari bahasa Inggris, kemudian dalam bahasa Indonesia berarti pengamatan atau peninjauan. Nah, berdasarkan itu kita lihat pengertiannya. Teks laporan hasil observasi adalah sebuah tulisan yang mempunyai tujuan untuk menyampaikan informasi dari hasil observasi atau pengamatan dengan sebenar-benarnya. Jadi inti dari laporan observasi itu adalah sebuah laporan yang ditulis setelah melakukan sebuah pengamatan. Jadi jelas ya, ini bukan tulisan fiksi karena berdasarkan hasil pengamatan. Nah, untuk apa tulisan ini dibuat? Tulisan ini dibuat berdasarkan investigasi atau observasi secara mendalam agar dapat mengetahui informasi atau data-data sesuai dengan pengamatan atau penelitian. Jelas berarti ya? Ruh atau jiwa dari laporan observasi adalah melakukan sebuah pengamatan. Oke. Nah, pengamatan atau observasi itu dibagi 2. Ada yang secara langsung, kemudian tidak langsung. Yang secara langsung bisa dilakukan melalui kegiatan melihat, mengamati, kemudian melakukan. Nah, ini secara langsung terlibat. Yang secara tidak langsung bisa dengan cara membaca, mendengarkan informasi dan berita.
Ini dua jenis laporan observasi. Kemudian prinsip-prinsip dalam memahami teks laporan observasi. Di sini sudah jelas, lengkap, jelas, benar, sistematis, objektif, dan tepat waktu. Sebuah laporan itu harus lengkap dan jelas, ya. Jelas itu artinya tidak memiliki makna ganda. Benar itu sesuai data atau fakta. Sistematis itu penyusunannya terstruktur atau runtut. Objektif itu tidak menambah-nambahi dan tidak mengurangi. Itu ya. Nah, di sini penjelasannya sudah ada. Oke. Langsung saja ke yang kedua. Memahami struktur teks laporan hasil observasi. Ada 3 strukturnya. Yang pertama definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, apa pengertiannya? Kita lihat deskripsi umum. Definisi umum ini memberi penjelasan kepada pembaca mengenai konsep dan definisi umum terkait objek observasi, sehingga pembaca paham apa toh tulisan yang akan kita bahas. Nah, biasanya definisi umum ini terletak di awal paragraf dan biasanya menggunakan kalimat definisi. Ciri kalimat definisi biasanya ditandai dengan kata adalah, ialah, yaitu, dan seterusnya. Itu definisi umum. Kemudian deskripsi bagian disajikan penjelasan lebih detail mengenai objek observasi. Jadi objek yang diobservasi itu penjelasan detailnya apa? Nah, itu terdapat dalam deskripsi bagian. Yang terakhir, deskripsi manfaat ini menjelaskan manfaat dari objek yang diobservasi. Nah, itu 2 materi yang saya sampaikan secara ringkas pada bab pertama, yaitu memahami laporan observasi dan strukturnya. Mungkin itu dulu pertemuan kali ini, bisa kalian pelajari lebih mendalam dengan membaca referensi yang lain. Terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai materi laporan hasil observasi. Bagaimana? Apakah sudah jelas atau kurang paham? Nah, kalau belum jelas atau masih bingung, bisa komen saja lewat Classroom, lewat Japri juga bisa, atau di kolom komentar YouTube di channel saya. Itu dulu ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.